Kemarin kita bahas bahwa stok dari solar dan pertalite menipis. Itu artinya orang didorong untuk pindah ke harga bahan bakar non subsidi. Tapi saya baca mulai hari ini tanggal 2 ini harga Pertamax Turbo di Jakarta naik dari 17.900 sebelumnya 16.200. Jadi ada kenaikan 1.700, 900. Ini sebenarnya dari sini aja kita udah tahu ya apa yang bakal terjadi situasinya gitu. Yang akan terjadi ya Sri Mulyani melangkah menuju Sri Lanka. Karena akhirnya yang kita prediksi dan semua orang juga dengan akal yang sederhana tahu bahwa kebutuhan energi kita tidak mungkin dicukupi oleh Pertamina, dan Pertamina sendiri sebetulnya secara akuntansi udah bangkrut tuh. Tapi demi macam-macam stabilitas tuh berupaya untuk di bail out oleh negara tuh. Muncul yang namanya perang di Ukraina. Sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan semua negara, hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32.000, 31.000, di Indonesia Pertalite masih 7.650. Begitu. Jadi soal-soal semacam ini yang kita lihat dari awal, seluruh kebijakan makro pemerintah akhirnya akan ditantang oleh kesulitan ekonomi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka bisa bilang wah ini juga dunia, iya, tapi dari awal, dari sejak dana PEN itu semua fasilitas yang harusnya bisa dipakai untuk social safety net itu tidak ada. Dalam situasi seperti itu terjadi pecah perang di Ukraina. Perangnya ada di Eropa sebelah sana. Dampaknya ke seluruh dunia. Krisis pangan, krisis energi terjadi karena Rusia adalah produsen energi yang termasuk terbesar di dunia, dan Ukraina dan Rusia adalah produsen pangan yang terbesar di dunia juga. Dunia tidak baik-baik saja, inflasi di berbagai negara melonjak sangat tinggi. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut angka inflasi Indonesia sebesar 4,94% pada Juli 2022. Menurut Sri Mulyani, inflasi ini masih moderat di tengah tingginya tekanan global. Dibandingkan dengan peers atau negara-negara yang sekelompok atau selevel dengan Indonesia seperti Thailand yang telah mengalami inflasi 7,7%, India inflasinya di 7% dan Filipina di 6,1%, maka inflasi Indonesia yang 4,94% year on year masih relatif moderat. Problemnya sekarang ini bukan problem yang enteng. Semua negara mengalami hal yang sama, ketidakpastian. Ini jangan sampai juga karena kita nanti ada perhelatan pemilu dan pilkada, ketidakpastian itu tambah lagi. Kita ini sekarang sudah betul-betul semua kepala negara saya pastikan pusing semuanya. Urusan pemulihan ekonomi karena pandemi belum selesai, belum rampung, ditambah lagi perang di Ukraina, jangan sampai tambah lagi kita urusan di dalam negeri. Kita jaga betul bersama-sama, setuju? Karena masalah politik di 2024.
hati-hati. Jadi proyeksi pertumbuhan ekonomi betul-betul sudah diturunkan oleh Bank Dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Dari yang sebelumnya 6,6%, proyeksi di 2022 diturunkan menjadi 3,4. Anjlok betul. Dan kita alhamdulillah di kuartal pertama kemarin masih bisa tumbuh 5,01%. Tidak ada negara G20 itu yang tumbuh 5,01. Hati-hati juga, ini yang menjadi momok semua negara sekarang ini adalah inflasi. Jadi momok semua negara. Dan kita, meskipun ada kenaikan sedikit, tetapi masih bisa kita jaga dan kita kendalikan. Coba dilihat, sudah ada negara yang sampai inflasinya di atas 70%. Amerika yang biasanya hanya 1%, sekarang sudah 8,3%. Inilah problem besar semua negara. Diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami kesulitan keuangan maupun ekonomi. Dan diperkirakan mereka akan menjadi negara gagal kalau tidak bisa segera mengatasi ekonominya. Inilah yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita merasa normal, padahal keadaannya betul-betul pada situasi yang tidak normal, ketidakpastian ini. Ini yang harus kita jaga semuanya. Dan problem besarnya sekarang ini ada dua, urusan ekonomi. Yang pertama, kenaikan energi. Yang kedua, kenaikan harga pangan. Hati-hati dengan ini. Yang itu semuanya akan memunculkan yang namanya kenaikan inflasi tadi.